Saudara, misi para penginjil Kristen tampaknya sangat terganggu dengan adanya nas-nas Al-Quran yang mengungkap kebatilan doktrin Kristen tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dalam buklet penginjilan berjudul, "Apakah Isa Muslim adalah Yesus di Alkitab?" Salah seorang penginjil yang menggunakan nama samaran, Abdul Masih, menciptakan istilah baru, yaitu Isa Muslim dan Yesus Kristen. Dalam konteks ini, yang ia maksudkan adalah Nabi Isa menurut Al-Quran dan Yesus Kristus menurut Alkitab. Dalam buku 81 halaman yang diklaim disadur dan disusun oleh hamba-hamba Tuhan ex-Muslim ini, ia berjibaku menolak vonis Al-Quran tentang kebatilan doktrin ketuhanan Yesus dengan dua jurus. Ia menampik tuduhan dengan mengklaim bahwa sosok Nabi Isa dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Pada halaman 5 bukletnya, ia menulis sebagai berikut. Quran mengklaim bahwa ia diwahyukan kepada Muhammad oleh malaikat Jibril mulai di sebuah gua, tetapi gambaran Yesus yang dipresentasikan oleh Quran berbeda secara radikal dengan pesan Gabriel kepada perawan Maria dalam Injil. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril yang mewahyukan Quran kepada Muhammad bukanlah malaikat Gabriel yang ada dalam kitab suci Yahudi Kristen. Isa Muslim memang tampak mirip dengan Yesus Kristen. Namun kemiripan ini hanya ada di permukaan saja. Secara tegas Quran menyangkal keterangan Injil yang paling penting mengenai Yesus. Quran menyatakan bahwa Yesus hanya seorang manusia dan bukan Tuhan, bahwa ada orang lain yang disalibkan untuk menggantikan posisinya, bahwa ia tidak pernah bangkit dari kematian, bahwa ia akan datang kembali ke dunia sebagai Muslim untuk menghancurkan kekristenan, dan bahwa ia jauh lebih rendah dibandingkan Muhammad. Quran menyangkal status Yesus sebagai hakim tertinggi dan Tuhan atas segala sesuatu. Saudara, tulisan penginjil Abdul Masih itu sama sekali bukan karya ilmiah, melainkan halusinasi yang tidak alkitabiah. Untuk diketahui saja, Kristen bukan agama Yesus. Penginjil ini mengarang istilah asal bunyi dengan maksud mempertentangkan Isa Muslim dengan Yesus Kristen. Istilah ini jelas tidak sepadan untuk dibandingkan, karena memang tidak setara. Istilah Isa Muslim boleh dianggap sudah benar. Sebab menurut Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84, semua nabi dan para pengikutnya memang disebut sebagai Muslim. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78 menambahkan bahwa sesungguhnya agama Islam telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan dalam Surah Ali Imran ayat 19, 85, dan 102, Al-Quran menegaskan pula bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Sementara di sisi lain, istilah Yesus Kristen jelas salah kaprah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen. Bahkan dalam Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen, apalagi sampai memproklamirkan diri sebagai seorang Kristen. Istilah Kristen dalam Alkitab tidak pernah dikenal oleh Yesus karena seperti dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kristen baru dipopulerkan oleh Paulus dan Barnabas jauh setelah kepergian Yesus. Berdasarkan sejarah, buku Comparative Religions on File, Facts on File Library of World History mengungkapkan bahwa Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 29 Masehi. Sementara Paulus dan Barnabas memberi nama Kristen terhadap agama yang mereka bentuk sekitar tahun 42 Masehi. Artinya, agama Kristen baru muncul sekitar 13 tahun setelah Yesus tidak ada lagi di dunia. Untuk diketahui pula, sesungguhnya Isa dan Yesus adalah sosok yang sama dengan dua persepsi berbeda. Karenanya, maka adalah salah besar bila ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab adalah dua sosok yang berbeda. Pernyataan bahwa sosok Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran dan Yesus yang diceritakan Bible adalah sosok yang berbeda, memang lumayan ampuh untuk menepis vonis kafir terhadap doktrin Kristen. Tapi logikanya, jika Nabi Isa yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan Yesus yang diyakini oleh umat Kristen, lantas koreksi ayat-ayat Al-Quran terhadap kebatilan doktrin penyaliban dan penuhanan Nabi Isa itu ditujukan kepada siapa?
Padahal ayat-ayat tersebut umumnya dimulai dengan seruan, "Ya ahlal kitab," atau "Wahai kaum ahli kitab," yakni Yahudi dan Kristen. Pandangan yang benar adalah, Nabi Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Bible sesungguhnya adalah dua sosok yang sama, namun berbeda persepsi, alias serupa tapi tak sama. Ketidaksamaan ini timbul karena sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah 79, Alkitab sudah mengalami perubahan dari kitab aslinya. Salah satu perubahan yang mencolok adalah penambahan atau insersi terhadap doktrin Trinitas atau Tritunggal dalam Alkitab. Ini terlihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Disebutkan bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Satu-satunya ayat Trinitas yang melantik Yesus menjadi salah satu dari 3 oknum Tuhan Trinitas ini sebenarnya adalah ayat sisipan. Ayat ini diciptakan oleh Priscillian, seorang bidat asal Spanyol yang mati tahun 385. Mulanya ayat ini dicantumkan dalam komentar atau catatan pada margin Alkitab. Namun 15 abad kemudian ayat margin ini diterima, karena dianggap memberikan bukti Alkitabiah untuk mendukung doktrin Trinitas. Maka pada penerbitan Kitab Perjanjian Baru Yunani tahun 1550 yang dikerjakan oleh Stefanus, catatan atau footnote itu dimasukkan ke dalam Authorized Version dan menyelinap dalam Bible di seluruh dunia. Namun beberapa edisi Bible masih objektif, karena meski ikut mencantumkan ayat palsu tersebut, tapi tetap memberikan catatan kaki bahwa ayat tersebut adalah tambahan, insersi, atau sisipan. Misalnya saja Bible edisi New International Version mencantumkan footnote sebagai berikut. Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. And there are 3 that testify on earth, the not found in any Greek manuscript before 16th century, from the Holy Bible New International Version, page 1242. Di Indonesia, kepalsuan ayat Trinitas ini juga diakui dalam Alkitab terbitan resmi Katolik dengan imprimatur MGR Donatus Jagom SVD, Uskup Agung Ende Endona. Ayat 7-8, di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Karenanya, bagian ini pasti tidak asli. Petikan dari Kitab Suci Perjanjian Baru dengan pengantar dan catatan, terbitan 1976 hingga 1977, halaman 563. Saudara, dalam kamus manapun, persamaan atau sinonim yang tepat untuk kata tidak asli adalah palsu. Ayat-ayat palsu dalam Bible inilah penyebab utama lahirnya perbedaan persepsi antara Al-Quran dan Alkitab dalam memandang sosok Nabi Isa alaihi salam. Kita lihat pula fakta lain dalam Bible. Kesimpulan penginjil ini, bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda, bukan saja dibantah oleh Al-Quran, tapi justru dibantah oleh Alkitab mereka sendiri. Dalam beberapa versi terjemahan Alkitab kuno di Indonesia, nama yang digunakan bukan Yesus, melainkan Isa Al-Masih. Sebaliknya dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, nama yang digunakan adalah Jesus Christ. Oleh karena itu, jika ingin memaksakan pendapat Kristennya bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus adalah 2 sosok yang berbeda, maka penginjil Abdul Masih, demikian pula semua yang berpikir seperti dia, harus merevisi seluruh ayat-ayat dalam kitab Kristen. Demikian tanggapan Ustadz Ahmad Hizbullah MAG dari Suara Islam. Salam dari Romo Gus Mendem untuk umat yang mengikuti petunjuk.